Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kualitas perangkat lunak, yang di dalamnya kita akan membahas tentang program, kode sumber, juga kualitas perangkat lunak itu sendiri apa, terus kemudian standar apa yang dipakai. Kali ini kita akan memakai standar kualitas perangkat lunak yaitu ISO 25010. Yang pertama kita bahas kode sumber. Apakah kode sumber? Kode sumber adalah, kalau menurut dari Kamus Oxford Learner's Dictionaries, adalah program komputer yang ditulis dalam bentuk teks yang harus diterjemahkan ke dalam bentuk lain seperti kode mesin sebelum dapat dijalankan di komputer. Kemudian kalau dari software engineering, kode sumber adalah instruksi yang dapat dibaca oleh manusia. Kalau program komputer menurut Oxford adalah satu set instruksi dalam kode yang mengontrol operasi atau fungsi komputer. Sedangkan menurut software engineering, program adalah rangkaian instruksi yang dijalankan oleh komputer. Kemudian perangkat lunak atau software dari Oxford adalah program-program yang digunakan oleh komputer untuk melakukan pekerjaan tertentu. Terus hubungannya kode sumber, program, dan perangkat lunak itu apa? Kalau kode sumber adalah instruksi dalam bentuk teks yang dapat dibaca oleh manusia. Sedangkan program adalah hasil kompilasi dari kode sumber dalam bahasa mesin. Instruksi ini yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kemudian perangkat lunak itu adalah seperangkat atau kumpulan dari program-program yang melakukan fungsi tertentu. Kemudian kalau kualitas atau quality dari Kamus Oxford adalah standar sesuatu bila dibandingkan dengan hal lain yang serupa, seberapa baik atau seberapa buruk sesuatu itu. Kemudian kalau standar ini diambil dari KBBI, adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Jadi dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, kualitas perangkat lunak adalah seberapa baik atau buruk sebuah perangkat lunak dibandingkan dengan standar tertentu. Kemudian standar kualitas perangkat lunak, ada beberapa standar kualitas perangkat lunak yang dikeluarkan oleh ISO, sebuah organisasi internasional untuk standarisasi. Salah satunya adalah ISO 25010 atau bisa disebut sebagai ISO 25010. ISO 25010 adalah standar internasional yang menyajikan model kualitas terperinci untuk sistem komputer dan produk-produk perangkat lunak, kemudian untuk kualitas penggunaan dan juga data. Karakteristik kualitas produk dari ISO 25010 itu mempunyai 8 karakteristik dan 31 subkarakteristik. Yang pertama, kesesuaian fungsional. Yang kedua, keandalan. Ketiga, efisiensi kinerja. Yang keempat, kegunaan. Kelima, keamanan. Yang keenam, kesesuaian. 7, pemeliharaan. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah portabilitas. Pertama, kesesuaian fungsional. Kesesuaian fungsional mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem mampu menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan yang dinyatakan ataupun yang tersirat. Terdiri dari kelengkapan fungsional, ketepatan fungsional, dan juga kesesuaian fungsional. Untuk yang A, kelengkapan fungsional,
mengacu pada sekumpulan fungsi yang mencakup semua tugas dan tujuan pengguna yang ditentukan. Kemudian B, ketepatan fungsional, mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem memberikan hasil yang benar dengan tingkat presisi yang dibutuhkan. Kemudian yang C, kesesuaian fungsional, mengacu pada seberapa baik fungsi dapat menyelesaikan tugas dan tujuan tertentu. Yang kedua, keandalan, reliability. Keandalan mengacu pada seberapa baik sistem, produk, komponen melakukan fungsi tertentu dalam kondisi tertentu. Meliputi A, kematangan, mengacu pada seberapa baik sistem, produk, atau komponen mampu memenuhi kebutuhan Anda akan keandalan dari sebuah sistem itu tadi. Kemudian yang B, ketersediaan, mengacu pada apakah suatu sistem, produk, atau komponen beroperasi dan dapat diakses. Kemudian yang C, masih dari keandalan, adalah toleransi kesalahan, mengacu pada seberapa baik sistem, produk, atau komponen beroperasi meskipun ada kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak. Terus kemudian yang D, dapat dipulihkan, mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem dapat memulihkan data jika terjadi gangguan atau kegagalan dari sistem itu tadi. Efisiensi kinerja, ini yang ketiga ya, karakteristik yang ketiga, efisiensi kinerja. Efisiensi kinerja mengacu pada kinerja yang berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Yang pertama, perilaku waktu, time behavior, mengacu pada waktu respon dan pemrosesan dan tingkat throughput suatu produk atau sistem pada saat menjalankan fungsinya. Kemudian yang B, pemanfaatan sumber daya, mengacu pada jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan oleh suatu produk atau sistem saat menjalankan fungsinya. Kemudian yang C, kapasitas, mengacu pada batas maksimum parameter produk atau sistem. Selanjutnya yang keempat, kegunaan, usability. Kegunaan mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan. Ini terdiri dari yang A, kesesuaian dapat dikenali, mengacu pada seberapa baik Anda dapat atau pengguna dapat mengenali apakah suatu produk atau sistem sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan atau kebutuhan Anda. Kemudian yang B, learnability, mengacu pada betapa mudahnya mempelajari cara menggunakan produk atau sistem tersebut. Kemudian masih dalam kegunaan yang C, operabilitas, mengacu pada apakah suatu produk atau sistem memiliki atribut yang membuatnya mudah dioperasikan dan dikendalikan. Sedang yang D, perlindungan kesalahan pengguna, mengacu pada seberapa baik sistem melindungi pengguna dari membuat kesalahan. Jadi ada error traceable-nya. Yang E, estetika antarmuka pengguna, mengacu pada apakah antarmuka penggunanya begitu atraktif atau menyenangkan. Kemudian yang F, aksesibilitas, mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem dapat digunakan dengan jangkauan terluas dari karakteristik dan kemampuan. Yang kelima, keamanan, security. Keamanan mengacu pada seberapa baik produk atau sistem melindungi informasi dan data dari kerentanan keamanan. Yang A, subkarakteristiknya adalah kerahasiaan, mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki akses resmi. Kemudian yang B, integritas, mengacu pada seberapa baik sistem,
produk atau komponen mampu mencegah akses tidak sah dan modifikasi program komputer dan atau data. Kemudian yang C masih di keamanan, non-repudiation atau mengacu pada seberapa baik tindakan atau peristiwa dapat dibuktikan telah terjadi. Yang D, akuntabilitas, mengacu pada tindakan pengguna yang tidak sah dapat ditelusuri kembali ke mereka. Kemudian yang E, keaslian, mengacu pada seberapa baik identitas subjek atau sumber daya dapat dibuktikan. Kemudian yang keenam, kesesuaian, kompatibilitas atau compatibility, adalah mengacu pada seberapa baik suatu produk, sistem, atau komponen dapat bertukar informasi serta menjalankan fungsi yang diperlukan saat berbagi lingkungan perangkat keras atau perangkat lunak yang sama. Yang A, koeksistensi, mengacu pada seberapa baik suatu produk dapat melakukan fungsi yang diperlukan secara efisien sambil berbagi lingkungan dan sumber daya yang sama dengan produk tanpa berdampak negatif pada produk yang lain. Kemudian B, interoperabilitas, mengacu pada seberapa baik dua atau lebih sistem, produk atau komponen dapat bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. Kemudian yang ketujuh, pemeliharaan, maintainability, mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem dapat dimodifikasi untuk meningkatkan, memperbaiki, atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta persyaratan. Yang A, modularitas, mengacu pada apakah komponen sistem atau program dapat diubah dengan dampak minimal pada komponen lainnya. Yang B, dapat digunakan kembali, mengacu pada seberapa baik aset dapat digunakan di lebih dari satu sistem. Pemeliharaan untuk yang C dapat dianalisa, jadi mengacu pada keefektifan penilaian dampak terhadap perubahan yang diinginkan. Selain itu juga mengacu pada diagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan atau untuk mengidentifikasi bagian yang akan dimodifikasi. Yang D, modifiability, mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem dapat dimodifikasi tanpa memperkenalkan cacat atau menurunkan kualitas produk yang ada. Terus kemudian testability, mengacu pada seberapa efektif kriteria pengujian untuk sistem, produk, atau komponen. Selain itu juga mengacu pada tes yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah kriteria tes telah dipenuhi. Yang kedelapan, karakteristik yang kedelapan dari ISO 25010 adalah portability, mengacu pada seberapa baik sistem, produk, atau komponen dapat ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Yang pertama, kemampuan beradaptasi, yaitu mengacu pada seberapa baik suatu produk atau sistem dapat diadaptasi untuk perangkat keras, perangkat lunak, atau lingkungan penggunaan lain yang berbeda atau berkembang. Kemudian installability, mengacu pada seberapa sukses suatu produk atau sistem dapat diinstal dan atau di-uninstall atau dihapus. Kemudian ketergantian, mengacu pada seberapa baik suatu produk dapat menggantikan produk lain yang sebanding. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang kualitas dari perangkat lunak, yang di dalamnya membahas tentang apakah kode sumber itu, apakah program itu, kemudian hubungan antara apakah perangkat lunak itu, kemudian hubungan antara kode sumber, program, dan perangkat lunak, kemudian
kualitas itu apa, standar itu apa, sehingga perangkat lunak itu apa, kemudian kualitas perangkat lunak itu apa. Terus kemudian kita tadi juga sudah membahas tentang standar ISO 25010, yaitu standar kualitas tentang perangkat lunak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.